Kementerian Perindustrian masih mengandalkan kebijakan larangan terbatas alias lartas impor sektor tekstil dan alas kaki untuk mengurangi gelombang PHK padat karya. Pasar dalam negeri berusaha digenjot untuk menopang ekspor yang tertekan. Mengenai adanya badai PHK di sektor industri padat karya, mungkin dari respon Kemenperin itu gimana Pak? Apakah ada kebijakan? Ada sektor yang terpukul, khususnya tekstil, alas kaki, karena pasar tradisionalnya Eropa sekarang sedang kesulitan, dan juga kita bisa lihat bahwa karena pasar Eropa sedang kesulitan, sehingga produsen besar dari tekstil, alas kaki yang juga biasanya memasarkan produknya di Eropa, mereka harus mencari tempat lain. Salah satu tempat lain yang mereka cari adalah Indonesia karena kita bisa. Dan oleh sebab itu, salah satu upaya yang akan dilakukan dan telah dilakukan oleh pemerintah itu yang disebut dengan lartas. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah efektif kebijakan larangan terbatas impor ini untuk mengerem laju PHK? Kompas Bisnis pada pagi hari ini sudah bersama dengan Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Selamat pagi, Pak Joshua. Selamat pagi, Glenis. Ini soal PHK di sektor padat karya, pemerintah memang punya kebijakan lartas. Nah, sejak akhir tahun lalu sudah diberlakukan. Tapi bagaimana prakteknya? Apakah ini cukup jitu, cukup efektif untuk bisa menekan laju PHK? Ya, kalau kita melihat tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri Perindustrian ya, bahwa beberapa sektor industri manufaktur yang saat ini sedang menghadapi badai PHK itu adalah berkaitan dengan sektor manufaktur padat karya yang berorientasi ekspor. Seperti kami ambil contoh misalkan sektor tekstil, garment, alas kaki, lalu juga furniture, lalu juga kita melihat produk-produk kayu ini mengalami penurunan permintaan ya, khususnya dari negara-negara maju seperti Eropa. Karena kita tahu sendiri bahwa negara-negara Eropa saat ini sudah memasuki secara technical recession, sehingga tentunya permintaan dari Eropa menurun dengan sangat tajam. Termasuk juga perekonomian Amerika yang kita lihat juga saat ini kondisi perekonomiannya pun juga terus mengalami perlambatan. Sehingga ini memberikan indikasi ataupun implikasi bahwa kinerja beberapa sektor manufaktur ya yang berorientasi ekspor tersebut ini memang cenderung akan mengalami perlambatan. Dan apakah kebijakan pemerintah tersebut ini membantu? Kita melihat sejauh ini khususnya untuk berkaitan erat juga dengan misalkan produk-produk dari Tiongkok ya. Ini kita melihat bahwa tingkat inflasi di Tiongkok rendah, lalu juga tingkat inventory di Tiongkok juga terus meningkat. Artinya memang arus impor dari negara-negara lain ini juga cukup tinggi, sehingga larangan terbatas ini saya pikir inisiatifnya baik, tapi tentunya nanti implementasinya di lapangan ini yang sangat perlu kita kawal bersama, sehingga harapannya industri domestik harapannya tetap bisa tetap bertahan ya, ataupun para sektor industri tadi yang terkena dampak dari perlambatan ekonomi global tersebut perlu juga mencari daerah-daerah tujuan ekspor baru, sehingga ini untuk bisa mempertahankan produktivitas kinerjanya dan juga untuk bisa menahan laju PHK lebih lanjut lagi. Oke, sebelum kita melihat bagaimana data keyakinan, indeks keyakinan industri, apakah sektor manufaktur ini misalnya tadi alas kaki ini juga akan berdampak atau keseluruhan manufaktur ini akan berdampak atau hanya sektor-sektor tertentu saja, Pak Joshua? Iya, saya melihat tetap ada sektor-sektor manufaktur yang memiliki daya tahan cukup baik ya, seperti misalkan industri mamin, lalu juga otomotif, berikutnya lagi adalah berkaitan dengan petrokimia, lalu juga hilirisasi mineral dasar. Ini beberapa sektor manufaktur yang kinerjanya cukup baik. Namun demikian tadi ada sektor-sektor manufaktur yang berorientasi ekspor, yang mengandalkan ekspor tentunya seperti tadi tekstil, garment, alas kaki, produk-produk pekayu dan juga furniture ini tentunya akan berdampak cukup negatif, dan ini terindikasi dari kinerja sektoralnya kalau kita melihat dari data BPS di kuartal 1 yang lalu. Oke, kita balik ke datanya nih. Jika indeks keyakinan industri ini terus melorot bahkan di bawah angka 50, Pak Joshua, apakah bisa dipastikan akan ada gelombang PHK dan seberapa besar nantinya? Ya, berdasarkan survei dari Kementerian Perindustrian ya, ini indeks kepercayaan industri di bulan Mei, trennya kalau kita lihat puncaknya itu di bulan Februari yang lalu, dan
dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun ini, trennya menunjukkan tren menurun meskipun masih dalam fase yang ekspansif. Dan kalau kita mencatat juga sebenarnya tidak berdasarkan dari survei IKI tersebut, ini juga tidak semua sektor manufaktur juga yang mengalami kontraktif ya. Jadi kurang lebih sekitar 11 atau 12 subsektor dari manufaktur yang surveinya menunjukkan ini kinerjanya dari kepercayaan industrinya cenderung mengalami masuk dalam fase yang kontraktif. Jadi ini pun juga saya pikir sejalan juga dengan survei yang dilakukan oleh lembaga independen terkait dengan PMI Manufacturing Indonesia. Sama halnya juga di bulan Juni trennya mengalami penurunan dan secara khusus tadi poin ataupun aspek yang mengalami penurunannya adalah permintaan baru. Jadi artinya permintaan khususnya yang tadi yang datang dari eksternal ataupun dari luar negeri. Sehingga kembali lagi jadi benang merahnya adalah kita melihat bahwa kinerja sektor-sektor manufaktur yang sangat mengandalkan kepada ekspor ini tentunya akan diuji di tahun ini dibandingkan dengan sektor-sektor manufaktur yang berorientasi dalam negeri tentunya ini akan memiliki daya tahan yang lebih baik. Oke, kita memang masih perlu melihat beberapa faktor lain untuk bisa melihat bagaimana sektor-sektor lain yang akan terdampak. Nah, proyeksi dari ILO, Pak Joshua, lapangan kerja di dunia ini hanya akan tumbuh 1%. Apakah ini artinya kita akan semakin sulit untuk mencari kerja? Dan bagaimana sebenarnya proyeksi Anda atas pertumbuhan lapangan pekerjaan di Indonesia? Ya, jadi kalau kita melihat tren tingkat pengangguran di Indonesia per data Februari tahun ini, trennya sebenarnya terus menurun sejak pemulihan pasca pandemi. Dan tapi tentunya kita melihat bahwa ada beberapa sektor yang belum sepenuhnya pulih juga, termasuk juga hotel, restoran, kafe. Ini yang pemulihannya sebenarnya belum 100% pulih. Di samping itu juga berkaitan juga dengan kondisi ekonomi global, lembaga internasional semuanya cukup konvergen yang memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi global tahun ini cenderung melambat, sehingga tentunya ini ada ekspektasi juga bahwa peningkatan ataupun pertumbuhan lapangan pekerjaan ini cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu misalkan. Dan tentunya apakah kasus di Indonesia ini sama belum tentu juga. Jadi tentunya kita melihat bagaimana peningkatan investasi, pertumbuhan investasi ini akan sangat berimplikasi kepada pertumbuhan bisnis-bisnis baru ataupun lapangan usaha baru. Sehingga pada saat ada pertumbuhan investasi dan juga pertumbuhan bisnis-bisnis baru, ada ekspektasi juga bahwa ada kebutuhan tenaga kerja ataupun dalam hal ini penyerapan tenaga kerja pun juga akan cukup baik. Dan sehingga saya pikir ini juga direspon juga oleh pemerintah, misalkan bagaimana upaya untuk pemberdayaan UMKM, lalu juga bagaimana peningkatan sektor manufaktur yang saat ini sedang digenjot juga ya, tadi termasuk juga otomotif dan juga pengolahan mineral dasar. Jadi saya pikir ini pemerintah juga mengambil sikap ya untuk mengantisipasi tadi kondisi dari global yang tentunya cenderung melambat. Ini dengan upaya-upaya tadi diharapkan tadi pertumbuhan penyerapan tenaga kerja kita harapkan tetap ada meskipun tentunya tadi ada sektor-sektor yang tentunya perlu kita kita dukung juga agar tadi tingkat pengangguran atau PHK-nya akan bisa berkurang ke depannya. Oke, ada kondisi pelambatan ekonomi di global. Tapi kan di dalam negeri kita ini juga menyongsong bonus demografi, Pak Joshua. Berarti akan ada angkatan kerja yang terus bertambah. Apakah bonus demografi ini justru bisa akan berubah menjadi petaka demografi untuk Indonesia? Iya, tentunya bonus demografi di satu sisi menjadi salah satu daya tarik ya bagi investor untuk kita mendatangkan investasi baru dalam negeri. Tapi tentunya sekali lagi di era digitalisasi saat ini peningkatan kualitas SDM ini pun juga harus kita tingkatkan. Tentunya pemerintah dengan berbagai programnya misalkan prakerja, lalu juga lembaga LPDP dengan beasiswanya, ini diharapkan akan terus meningkatkan kualitas dari produktivitas dari SDM-nya sendiri. Sehingga harapannya ke depannya kita dapat mengoptimalkan bonus demografi tersebut sehingga dengan adanya peningkatan kualitas dari SDM, peningkatan produktivitas dari tenaga kerja Indonesia, kita harapkan ini akan bisa mendukung ya pertumbuhan ekonomi kita ini bisa tumbuh di atas 5% ya business as usual-nya. Jadi harapan kita adalah dengan peningkatan produktivitas dari SDM-nya, pertumbuhan ekonomi kita pun juga akan bisa optimal di atas 6%, sehingga harapannya ini akan bisa menjawab visi dari pemerintah untuk bisa mencapai 2045 Indonesia maju. Artinya Indonesia akan bisa keluar dari negara berpenghasilan menengah, jebakan negara berpenghasilan menengah, nanti 2045 kalau tadi
kualitas SDM-nya juga kita optimalkan. Oke, masih ada waktu untuk bisa mempersiapkan supaya ini benar-benar jadi bonus demografi dan juga akhirnya ada pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kan ibarat kata sudah ada lampu kuning, ada warning berdasarkan data ataupun juga PHK yang terjadi di dalam negeri, permintaan juga mulai menurun. Kapan, Pak Joshua, pemerintah harus ambil kebijakan darurat baru dan bentuk konkretnya seperti apa untuk bisa menyelamatkan para korban PHK ini? Ya, tentunya saya melihat tadi dengan larangan terbatas tersebut, impor terbatas tersebut, saya pikir menjadi salah satu opsi. Yang kedua juga adalah bagaimana upaya dari pemerintah ya untuk bisa mendukung para pelaku usaha ini untuk mencari daerah-daerah tujuan ekspor yang baru, mengeksplorasi daerah-daerah tujuan non tradisional, khususnya misalkan kita ambil contoh saat ini yang lagi cukup baik kinerjanya adalah di negara berkembang, ya termasuk di India ataupun di ASEAN sekalipun. Ini kita perlu kita optimalkan ataupun misalkan kita bicara terkait dengan Timur Tengah ataupun negara-negara sebagian negara Afrika, ini kinerjanya bisa memiliki daya tarik cukup baik. Sehingga daerah tujuan baru itu, tujuan ekspor yang baru tersebut saya pikir perlu didukung oleh pemerintah, sembari juga bagaimana kita melihat bagaimana upaya tadi untuk bisa mengurangi tadi ya tekanan dari sisi biaya kos dalam negeri, tapi kita melihat juga dari sisi biaya produksi ini sudah mulai berkurang juga ya sejalan dengan tren penurunan dari Producer Price Index ya. Tentunya kita melihat bagaimana insentif lebih lanjut misalkan terkait dengan kebijakan OJK restrukturisasi ya, ini juga kan dilanjutkan sampai dengan tahun depan untuk beberapa sektor tadi, padat karya, alas kaki dan juga garment, lalu juga Horeca ini masih berlanjut dan juga UMKM, sehingga ini saya pikir menjadi salah satu dukungan dari OJK dan juga misalkan dari sisi pemerintah saat ini juga tentunya bagaimana memberikan insentif pajak ya, sehingga harapannya ini dapat bisa mengurangi beban dari sektor-sektor manufaktur tadi yang khususnya tahun ini sedang menghadapi kondisi yang tidak mudah seperti itu. Ya, ujian nyata untuk sejumlah manufaktur, tadi ada tekstil, ada alas kaki. Nah, tentu kebijakan pemerintah secara cepat dan tepat ini diharapkan bisa terus memberikan stimulus. Karena kalau terlambat sedikit, nah ini juga nanti akan berdampak pada manufaktur-manufaktur yang sangat mengalami ujian ini. Terima kasih Pak Joshua Pardede telah bergabung dalam Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu.